sekali lagi bahwasanya meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha sifatnya adalah berkesinambungan. Harus dilakukan, dipraktikkan setiap momen, setiap saat. Terutama adalah ketika kita berhubungan dengan objek-objek yang bersentuhan dengan 6 indera. Itu harus betul-betul kita mengupayakan untuk menjaganya. Maka salah satu yang dianjurkan Sang Buddha dalam hal ini adalah yang beliau anjurkan kepada seorang pengembara bernama Bahya Daruciriya. Terdapat di dalam Bahya Sutta, Uddana Pali. Nah, ini juga ceritanya menarik. Karena Bahya ini adalah seorang pengembara yang hanya mendengarkan khotbah singkat dari Sang Buddha, beliau mencapai kesucian arahanta. Tetapi bukan berarti beliau ini tidak pernah melatih sebelumnya. Jadi ceritanya itu adalah Bahya Daruciriya ini sebenarnya seorang pedagang. Nah, dia bersama dengan kawan-kawannya ingin berdagang di daerah Suwarnabhumi. Suwarnabhumi itu ada yang mengatakan daerah Myanmar atau Thailand. Tapi ada juga yang mengatakan Indonesia, Sumatera. Tapi kalau Sumatera kan Suwarnadwipa ya, bukan Suwarnabhumi. Nah, Suwarnabhumi itu biasanya diidentifikasi Thailand berbatasan Myanmar. Nah, ingin berdagang ke sana. Tetapi di tengah perjalanan kapalnya karam. Sementara semua orang kecuali dia tenggelam, mati. Nah, dia dengan usahanya berenang, pada akhirnya sampai ke daratan. Karena seluruh pakaian yang dia kenakan lepas, maka dia membuat pakaian dengan kulit kayu, kulit pohon. Dibuat sebagai pakaian. Makanya kemudian dikenal sebagai Bahya Daruciriya. Daru itu adalah kulit pohon. Jadi yang mengenakan kulit pohon. Nah, ketika ia melakukan demikian, orang-orang yang berada di sekitar itu melihat Bahya ini dengan pakaiannya yang unik, terbuat dari kulit pohon. Dianggapnya bahwa Bahya ini adalah seorang pertapa. Nah, orang memujanya, memberikan persembahan dan sebagainya. Nah, dia malahan berbahagia dengan cara demikian. Yang tadinya mau berdagang, tidak jadi berdagang. Tetapi Bahya ini adalah seseorang yang cerdas. Dikatakan walaupun dia itu dianggap oleh masyarakat sebagai pertapa, ia pun juga mempraktikkan meditasi. Sampai dikatakan walaupun sebagai seorang pertapa di luar ajaran Buddha, sampai mencapai pencapaian jhana. Sampai ia kemudian muncul sebuah keputusan, sebuah anggapan, bahwa kalau ada di dunia ini orang yang disebut sebagai arahat, atau orang yang mempraktikkan jalan untuk mencapai arahat, maka dia berpikir, dia adalah salah satunya. Nah, ketika berpikir demikian, ada dewa datang kepada Bahya, yang sebenarnya dewa ini adalah teman dia dalam kehidupan yang lampau. Jadi ceritanya itu, di zaman Buddha Kassapa, itu ada 7 biku. Yang mereka memahami bahwasanya salah satu yang membuat mereka tidak bisa mencapai pembebasan adalah makanan. Makanan fisik yang kita makan, nasi, sup, dan sebagainya. Nah, mereka 7 orang ini berpikir, agar bisa mencapai kesucian, mereka naik ke tebing dengan menggunakan tali, sampai di tebing atas, talinya diputus.
maka sudah tidak mungkin bisa turun lagi, dan mereka harus bermeditasi. Ketika mereka bermeditasi, di hari pertama, salah satu orang dari mereka yang paling senior mencapai kesucian arahanta. Kemudian di hari kedua, yang nomor 2 mencapai kesucian anagami. Nah, 2 orang ini ketika mencapai kesucian mereka bisa terbang. Dan mereka menawarkan, sekarang kalau kalian mau makan, nanti biar kami yang mencarikan. Tetapi 5 biku ini tidak mau. Karena memang sudah upayanya adalah pokoknya tidak makan sampai mencapai kesucian. Anggapannya bahwa makanan itu sebagai duri yang merintangi mereka untuk mencapai kesucian. Nah, sementara yang 2 ini bisa mencapai kesucian, yang 5 tidak bisa mencapai kesucian. Jadi mereka meninggal karena meditasi dan kelaparan. Nah, dalam kehidupan Buddha Gautama, 5 biku ini adalah yang pertama, Bante Kumara Kassapa. Juga mencapai kesucian arahanta. Yang kedua adalah seorang raja bernama Pukusati, yang kemudian meninggalkan kerajaannya, mempraktikkan meditasi sesuai dengan petunjuk Raja Bimbisara, bertemu dengan Sang Buddha ketika dia sebagai seorang pengembara belum menjadi biku, mendengarkan khotbah Sang Buddha mencapai anagami. Yang ketiga adalah Bante Dabba Malaputa. Juga mencapai kesucian arahanta. Dan Bante Dabba Malaputa ini umur 7 tahun sudah mencapai arahat. Bahkan kesaktiannya adalah jempol tangannya itu bisa mengeluarkan cahaya. Nah, ketika beliaunya itu sudah demikian, datang pada Sang Buddha, menawarkan diri untuk menjadi biku yang nanti menunjukkan atau membagi kuti-kuti siapapun biku yang datang. Nah, para biku yang tahu kalau Bante Dabba Malaputa ini memang punya kemampuan demikian, beberapa sengaja datangnya itu malam-malam. Supaya nanti ketika pergi ke kuti tertentu, nah Bante Dabba ini menggunakan kesaktiannya, jadi obornya. Kemudian yang lainnya adalah Bante Sabya. Nah, Sabya ini adalah keponakan dari Pertapa Kapila. Tahu kan Kapila yang ketika Siddhartha lahir, nah kemudian dia datang kepada Siddhartha, pertama itu tersenyum bahagia, kedua kemudian menangis. Nah, keponakan dia ini adalah Bante Sabya. Ketika dia tahu bahwasanya nanti ini Pangeran Siddhartha ini akan menjadi Buddha suatu saat, dia mendatangi keponakannya Sabya untuk menunggu Sang Buddha. Dan betul, ketika Sang Buddha artinya telah mencapai kebuddhaan, Sabya datang. Dan khotbah yang paling luar biasa berkenaan dengan Bante Sabya adalah Sabya Sutta, Sutta Nipata. Ada banyak pertanyaan yang dijawab oleh Sang Buddha dengan tentunya sangat bijaksana. Sabya Sutta. Nah, yang kelima adalah Bahya Darucirya. Jadi 5 biku yang dulu meninggal bermeditasi sekaligus kelaparan, itu adalah 5 orang ini. Yang kesemuanya zaman Buddha Gautama sukses dalam mempraktikkan atau memahami Dhamma. Hanya Pukusati yang mencapai anagami. Keempat lainnya semua mencapai kesucian arahanta. Termasuk Bahya Darucirya. Nah, Bahya ini ternyata dewa yang mendatangi Bahya ini adalah anagami. Temannya dulu yang ketika mempraktikkan meditasi sebagai seorang biku mencapai kesucian anagami. Yang kemudian terlahir di alam Sudawasa. Brahma mendatangi Bahya menyampaikan bahwa kamu bukan arahat,
dan praktek kamu pun juga tidak membawa kepada pencapaian arahat. Akan tetapi sekarang ada seorang Buddha yang adalah seorang arahat dan dhammanya juga membawa kepada pencapaian arahanta. Nah itulah kemudian buaya ini dari tempatnya dia yang jauh bernama Subparanta, itu dekat laut, kemudian melakukan perjalanan hingga ke Sawati, di mana Sang Buddha berada. Nah ketika bertemu dengan Sang Buddha pada waktu itu Sang Buddha sedang berpindah patah. Tetapi buaya ini datang kepada Sang Buddha yang sedang berjalan pindah patah, meminta wejangan sampai 3 kali. Sampai buaya menyatakan bahwasanya bahwa kehidupan kita itu tidak tahu kapan kita harus meninggal. Kapan saya meninggal saya tidak tahu. Kapan Bante meninggal saya juga tidak tahu. Mohon babarkan dhamma. Nah Sang Buddha biasanya kalau sudah dipaksa 3 kali, biasanya, walaupun tidak semuanya ya, biasanya kalau sudah diminta 3 kali, akan memberikan. Nah memberikan wejangan. Wejangannya singkat. Didik tidak matang bawisati. Sute suta matang bawisati. Mute muta matang bawisati. Vinyate vinyata matang bawisati. Di dalam melihat, latih, karena di situ ada kalimat ewan hiwo sikitabang, latihlah. Jadi ini masih dalam pelatihan. Di dalam melihat, lihat itu hanya sekadar melihat, pengalaman melihat. Di dalam mendengar, lihat itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Di dalam mute, mute ini mengacu kepada membaui, merasakan menggunakan lidah, dan juga bersentuhan. Itu pun hanya sekadar pengalaman. Pengalaman merasakan, pengalaman membaui, pengalaman bersentuhan. Tidak lebih dari itu. Dan bahkan di dalam berpikir, itu pun juga hanya sekadar pengalaman berpikir. Tidak lebih dari itu. Dan dilanjutkan ketika engkau mempraktikkan demikian, maka engkau tidak diikat oleh pengalaman tersebut. Jadi kalau dalam sutanya hanya mengatakan nak tena. Ya, nak tena artinya ya tidak berhubungan dengan itu. Tetapi dalam kitab ulasan nak pati badena artinya tidak diikat oleh pengalaman tersebut. Dan ketika engkau tidak diikat oleh pengalaman tersebut, maka engkau tidak berada di sana. Dan karena engkau tidak berada di sana, maka tidak akan berada di sini, maupun di sana dan juga di antaranya. Maksudnya apa? Adalah ketika kita melihat objek, dianjurkan. Jangan pada saat kita melihat objek dengan mata, di sana memunculkan keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan. Jadi tidak ada suka dan tidak suka. Termasuk tidak ada kebodohan. Artinya betul-betul sadar bahwa apapun pengalaman yang dilihat, itu adalah tidak kekal. Tidak layak untuk digenggam. Dan apapun pengalaman yang berkenaan dengan melihat, di situ hanya sekadar pengalaman, maka di sana tidak ada yang disebut sebagai diri. Tidak ada yang bisa dikatakan sebagai ini milik, ini aku, ini sebagai diri, sebagai self. Betul-betul hanya sekadar melihat. Sekadar itu sebagai fenomena semata. Dan itulah yang tadi pagi juga dikatakan sebagai kesadaran pasif. Karena apa? Hanya sekadar mengalami tanpa memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Tetapi juga karena di sana didasarkan pada
kebijaksanaan sehingga tanpa ada kebodohan di sana. Melihat dengan cara demikian itu juga praktik cita bawana. Tidak hanya pada saat kita diam melihat objek dan kita melatih batin sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Bahya Daruciriya ini, Bahya Sutta maksudnya, itu juga bagian dari meditasi cita bawana. Dan demikian pula ketika kita mendengar. Ketika kita mendengar suara-suara yang mungkin tidak menyenangkan, menimbulkan kebencian, yang menyenangkan menimbulkan keserakahan, ketika pada waktu itu kita melatih batin kita, hanya sekadar mengalami tanpa melekat ataupun menolak, melihat itu sekadar sebagai pengalaman mendengar semata, sebagai sutta matang. Sutta matang adalah sekedar pengalaman mendengar. Jadi kata mata itu penting sekali, mata itu sekedar. Mata, matang, double T. Nah, ketika melakukan demikian, sehingga di sana tidak ada kotoran batin, tidak ada keserakahan, kebencian, tidak ada anggapan ini milikku, ini aku, ini diriku, hanya sekadar pengalaman, itu juga bagian dari cita bawana. Maka pada saat kita bermeditasi, duduk diam, masih ada suara terdengar, jangan karena itu muncul kemarahan. Justru ketika pada saat kita mendengar suara, karena masih kontak dengan telinga kita, dan kita mengupayakan untuk seimbang batin kita, tidak terseret oleh kebencian, itulah sesungguhnya meditasi. Tetapi kalau kita inginnya fokus dengan objek, maka muncul kemarahan terhadap suara, kita sudah menyimpang dari meditasi. Termasuk ketika melihat meditasi jalan. Kalau kita punya satu keinginan, harus fokus dengan langkah kaki. Sehingga ketika ada seseorang yang lewat, muncul ketidaksukaan, artinya kita sudah menyimpang dari cita bawana. Justru ketika itu terjadi, ada rasa ketidaksukaan, sadari. Nah, tidak terseret oleh ketidaksukaan. Hanya sekedar melihat bahwa itu sekadar pengalaman melihat semata. Batin menjadi bebas. Batin menjadi tidak menjadi dongkol ataupun komplain. Tapi batin menjadi tenang, menjadi bebas, menjadi diam. Itu adalah juga cita bawana. Termasuk ketika membaui. Jangan kemudian ketika kita membaui bebauan yang tidak menyenangkan, marah, tidak suka. Ya daripada marah, keluar. Kalau misalnya teman kita ada yang buang gas misalnya ya. Kalau misalnya kok merasa tidak tahan dengan begitu, ya sudah, keluar saja. Daripada memunculkan kemarahan. Pada saat makan juga sama. Kenapa kita makan ada perenungan? Yaitu juga disebabkan atau tujuannya adalah untuk supaya kita tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Yang pada akhirnya ya itu hanya sekadar, kalau kita mengacu kepada praktek yang lebih advance sesuai dengan Bahya Sutta, itu juga hanya sekadar pengalaman mengecap, pengalaman merasakan makanan semata. Dan tidak lebih dari itu. Tapi paling tidak adalah kita mengawali dengan sebuah perenungan. Bahwa saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk bermabukan, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias. Maksudnya apa ini? Berdandan, berhias. Artinya adalah untuk mempercantik, memperindah tubuh. Jadi berdandan, berhias itu adalah membuat tubuh menjadi indah. Jadi kalau dalam kitab ulasan artinya adalah yang pertama membuat tubuh kita menjadi mulus. Yang kedua, membuat tubuh kita menjadi gempal. Dengan kata lain, mendandani, menghiasi tubuh supaya tubuh kelihatannya apa itu? Body pack ya, six pack ya gitu. Nah itu tidak demikian. Yang pada akhirnya ya
sebenarnya ketika makan itu hanya sekadar pengalaman makan, merasakan saja, tidak lebih dari itu. Demikian pula pada saat kita bersentuhan. Pada saat kita bermeditasi kok merasa ada udara dingin atau udara panas, mungkin muncul ketidaksukaan. Nah, pada waktu itu kemudian disadari, ini pun juga hanya sekadar pengalaman semata. Sekadar fenomena semata. Tidak memunculkan kesukaan ataupun kebencian. Tidak memunculkan sebuah anggapan bahwa ada diri, ada self yang sedang merasakan udara dingin, sedang merasakan udara panas. Tidak demikian, hanya sekadar pengalaman semata. Kalau kita bisa melatih demikian, itu juga cita bawana, pengembangan batin. Dan berpikir juga sama. Bahkan pada akhirnya, apapun bentuk pikiran yang muncul, pada akhirnya juga kita harus melihat itu hanya sekadar pikiran. Pada akhirnya. Karena kalau kemudian kita masih terombang-ambingkan oleh kalau meditasi pikirannya atau batinnya menjadi tenang, damai, kemudian kita bahagia, wah meditasi saya sukses, hari ini luar biasa. Tanpa disadari ada kemelekatan. Begitu sesi selanjutnya, pikirannya kacau, gelisah, tidak mau diam, kemudian merasa, wah meditasi saya hari ini turun, tidak berkembang, menjadi sedih, kecewa. Diombang-ambingkan oleh pikirannya sendiri. Padahal apapun bentuk pikiran, apapun itu, pada akhirnya sadari, itu pun juga hanya sekadar pengalaman pikiran. Kalau kita sudah diam begini, memperhatikan batin, memperhatikan pikiran, sudah. Kalau kita mampu untuk melihat itu sebagai sekadar pikiran, sekadar batin, sekadar pengalaman saja, itu sudah sangat baik. Kalaupun seandainya batin kita mengembara, tetapi kemudian kita kembali kepada penyadaran bahwa ini pun hanya sekadar batin semata, sekadar pikiran semata, sehingga membawa batin dalam kondisi tenang, seimbang, itu juga sudah sangat baik. Itu adalah cita bawana, bahkan itulah yang kemudian disebut sebagai praktik vipassana. Sebagai yang sering dikenal kesadaran pasif, passive awareness, passive attention, atau bare attention, atau perhatian yang apa adanya. Apa adanya karena memang tidak memunculkan ide bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku, suka ataupun tidak suka. Sekadar mengalami. Nah, ini juga yang harus kita upayakan dalam setiap pengalaman yang kita alami. Dan inilah yang sesungguhnya merupakan cita bawana, pengembangan batin yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saya kira untuk pemaparan sampai di sini masih ada waktu 3 menit. Kalau ada yang mungkin belum paham, ingin ditanyakan, dipersilakan. Kayaknya sudah paham ya, oh ya, silakan. Mungkin pakai mic. Bante, dari cita bawana yang kita praktekkan di dalam latihan pabaca ini, di bagian-bagian awal sebelum-sebelumnya, Bante memberikan ilustrasi seekor anak sapi yang mencari-cari susu induknya. Demikian dengan kondisi kita, maka tegakkan tali perhatian kepada
tiang objek. Nah, kemudian di bagian-bagian berikutnya bagaimana kita menyadari apa yang muncul, kemudian kita sadari, kita kembalikan ke objek kita. Lalu ada kondisi-kondisi di mana kita tanda kutip misalnya yang muncul adalah ngantuk, maka kita melakukan perenungan terhadap kematian sehingga ketergesaan itu muncul untuk kita melakukan praktek. Nah, pertanyaannya, di kondisi atau di waktu kapan kita segera mengembalikan ke objek? Jadi diputus langsung, di waktu kapan kita sadari, lalu kita kembali, di waktu kapan kita tanda kutip melakukan perenungan sehingga kita bisa segera mengendalikan kondisi yang kurang baik yang kita hadapi. Terima kasih, Bante. Iya. Kalau memungkinkan maksudnya, semaksimal mungkin kalau bisa langsung kembali kepada objek meditasi. Artinya setiap kali muncul kotoran batin, muncul pikiran negatif, yang juga termasuk di dalamnya adalah pikirannya mengembara, kalau memungkinkan langsung saja kembali kepada objek meditasi. Karena sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha termasuk yang telah kita bahas, berbagai macam perenungan yang bisa kita gunakan, itu semua adalah cara agar kita bisa kembali kepada saat ini dan sekarang, kembali kepada objek. Kalau dengan kita tidak bisa langsung kembali kepada objek, karena barangkali kotoran batin kita begitu kuat, begitu dominan, kegelisahan kita begitu dominan, dan kita tidak bisa langsung kembali kepada objek, nah itulah perenungan bisa kita gunakan. Apapun bentuk perenungannya, itu bisa kita gunakan. Tetapi kalau kita langsung bisa kembali kepada objek, itu sangat baik. Karena begitu kita kembali kepada objek, betul-betul kembali kepada objek saat ini dan sekarang, artinya kita sudah berada di sini dan sekarang. Nah, sehingga perenungan bisa digunakan apapun itu ketika memang kotoran batin begitu kuat. Tetapi kalau kemudian kita langsung bisa kembali kepada objek, itu juga justru lebih baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi semua hal yang telah kita bahas, berbagai macam kualitas batin yang kita bahas, itu sebenarnya semua mengarahkan kepada saat ini dan sekarang. Mengarahkan kepada agar batin kita berada di sini dan sekarang, terutama untuk lebih mudahnya, supaya kita berada di sini dan sekarang, yaitu berada dengan atau bersama dengan objek meditasi. Ya, demikian ya. Ya, satu lagi barangkali nggak apa-apa, silakan. Bante, saya mau tanya, apakah dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada para biku dan para perumah tangga itu sama? Aneka pariyayena dhammawuta bhagawata. Bahwa dhamma diajarkan oleh Sang Bhagawa dengan berbagai macam cara. Artinya dengan orang yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, Sang Buddha biasanya mengajarkan dhamma yang berbeda. Ada kalanya dhamma yang diberikan Sang Buddha kepada biku dan perumah tangga sama, ada kalanya. Tapi ada kalanya dhamma yang diberikan Sang Buddha kepada biku dengan perumah tangga berbeda. Salah satu contohnya adalah
Sang Buddha mengajarkan kepada berumah tangga tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan kekayaan. Nah tentu ajaran ini tidak diberikan kepada para biku. Kalaupun kemudian diberitahukan kepada para biku, supaya nanti para biku bisa mengajarkan kepada berumah tangga, tetapi bukan untuk para biku. Tetapi ada kalanya dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha juga sama dengan yaitu yang baik kepada para biku ataupun berumah tangga. Salah satu contohnya, walaupun itu tidak disebutkan di sutta, itu adalah Mahasatipadana Sutta. Mahasatipadana Sutta ini diajarkan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di kota Kuru. Jadi di India itu ada salah satu kota namanya Kuru. Mungkin kalau yang suka wayang, itu ada istilah Kuru Sektra. Ada kan Kuru Sektra. Sektra itu dari kata keta. Keta itu adalah ladang atau wilayah. Jadi wilayah bernama Kuru. Dan orang-orang Kuru disebut sebagai Kurawa. Nah, tetapi berbeda. Artinya berbeda kalau di pewayangan orang Kurawa itu kan orangnya jahat-jahat ya. Tetapi justru di kitab Tipitaka dan kitab ulasan, orang-orang Kuru itu orang-orang yang super cerdas. Orang-orang yang punya keistimewaan dari orang-orang pada umumnya, baik secara fisik maupun secara batin. Dan Sang Buddha mengajarkan khotbah-khotbah yang mendalam, salah satunya adalah Mahasatipadana Sutta, yang lainnya adalah Mahanidana Sutta, itu kepada orang-orang Kuru. Dan dikatakan diajarkan baik untuk para biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Bahkan sampai dikatakan setelah orang-orang Kuru ini mendapatkan pelajaran Mahasatipadana Sutta, semua orang Kuru mempraktikkan landasan perhatian dan mereka memilih. Ada yang hanya jadi mengembangkan perhatian dengan hanya mengambil kaya nupasana. Ada yang mengambil widya nupasana, ada yang mengambil citta nupasana, ada yang mengambil dhamma nupasana, dan semua. Dari anak kecil sampai orang tua. Itu dikatakan di dalam kitab ulasan. Nah artinya adalah ada kalanya Sang Buddha mengajarkan dhamma yang persis sama. Baik kepada biku, bikuni maupun berumah tangga. Karena apa? Para berumah tangga yang mendengarkan pun juga akan paham. Jadi yang dalam-dalam pun juga diberikan. Tapi di lain kesempatan, Sang Buddha mengajarkan berumah tangga berbeda dari yaitu para biku. Misalnya tadi tentang bagaimana cara mengumpulkan kekayaan dengan memiliki araka sampada, udana sampada, kalyanamita, dan seterusnya. Atau kemudian ketika Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Sigalo atau Sigala, pemuda Sigala. Itu berkenaan dengan bagaimana kamu hidup sebagai berumah tangga, kemudian menghormati 6 arah. Nah, 6 arah ini mengacu kepada orang-orang sekitar, termasuk orang tuanya sendiri, istrinya, anaknya, pembantunya. Nah, itu adalah untuk berumah tangga. Dan tidak diajarkan untuk para biku, tetapi untuk berumah tangga. Tetapi kalaupun para biku tahu, itu adalah supaya para biku ini ketika berbicara dengan berumah tangga, tahu apa yang harus dibicarakan. Jadi bisa sama, bisa berbeda, tergantung kondisi, terutama kalau Sang Buddha melihat kecenderungan masing-masing orang. Begitu ya. Ya, saya kira waktu juga sudah lebih dari jam 3. Kita akhiri pembahasan pada sore hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga kita semua maju dalam dhamma, maju di dalam pengembangan batin kita. Terima kasih.